Membaca buku tanpa merenungkan bagaikan makan tanpa dicerna. Saya Akmal Rabbani Muiz dari kelas MIPA 5. Ini adalah biografi Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi dengan nama asli Muhammad Akhtar. Beliau berasal dari keluarga ulama Minangkabau. Di kota kecil ini, Bung Hatta dibesarkan di lingkungan keluarga ibunya yang bernama Siti Salehah dan ayahnya yang bernama Haji Muhammad Jamil. Ayahnya meninggal ketika Hatta berusia 8 bulan. Muhammad Hatta memiliki 6 saudara perempuan. Ia adalah anak laki-laki satu-satunya yang memulai pendidikan dasarnya di ILS. Sejak duduk di Bulog, di Kota Padang, ia telah tertarik pada pergerakan-pergerakan nasional. Pada umur 15 tahun, beliau sudah aktif dalam keorganisasian, contohnya Young Sumatera Bond di wilayah Padang pada tahun 1916. Pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan Indische Vereniging yang awalnya hanyalah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda. Kemudian, organisasi tersebut berubah menjadi Organisasi Pergerakan Kemerdekaan dan berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada saat Hatta berada di PI, beliau menjabat sebagai bendahara di tahun 1925 dan mengumandangkan pidato berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Kemudian, beliau diangkat sebagai pemimpin untuk memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Brieville, Prancis pada tahun 1926 dengan tujuan memperkenalkan nama Indonesia. Pada tahun 1927, Hatta dan Pergerakan Nasional Indonesia mendapat pengalaman penting di Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial, suatu kongres internasional yang diadakan di Brussels tanggal 10-15 Februari 1927. Pada tahun 1927 itu juga, Hatta dan Jawaharlal Nehru diundang untuk memberikan ceramah bagi Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kebebasan di Gland, Swiss. Judul ceramah Hatta, The Indonesia et son problème de independence atau Indonesia dan persoalan kemerdekaannya. Bersama dengan Nazir Pamojak, Ali Sastromijoyo, dan Abdul Majid Jojominingrat, Hatta dipenjara selama 5,5 bulan. Pada tanggal 22 Maret 1928, Mahkamah Pengadilan di Den Haag membebaskan keempatnya dari segala tuduhan. Dalam sidang bersejarah itu, Hatta mengemukakan pidato pembelaan yang mengagumkan, yang kemudian diterbitkan sebagai brosur dengan nama Indonesia Free, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai buku dengan judul Indonesia Merdeka. Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil menyelesaikan studinya di negeri Belanda dan kemudian ia tiba di Jakarta. Antara tahun 1932 dan 1933, kesibukan utama Hatta adalah menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk daulat kerajaan. Pada bulan Februari 1943, setelah Soekarno dibuang ke KND, pemerintah kolonial Belanda mengalihkan perhatiannya kepada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Para pimpinan Partai Pendidikan Nasional Indonesia ditahan dan kemudian dibuang ke Bovendigul. Seluruhnya berjumlah 7 orang dari kantor Jakarta adalah Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Bondan. Dari kantor Bandung ada Maskun Sumadireja, Burhanuddin, Suka, dan Murwoto. Sebelum Diku, mereka dipenjara selama hampir setahun di penjara Glodok dan Cipinang, Jakarta. Di penjara Glodok, Hatta menulis buku berjudul Krisis Ekonomi dan Kapitalisme. Pada tanggal 3 Februari 1942, Hatta dan Syahrir dibawa ke Sukabumi. Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Dan pada tanggal 22 Maret 1942, Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Pada masa pendudukan Jepang, Hatta diminta untuk bekerja sama sebagai penasehat. Hatta mengatakan tentang cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka. Dia bertanya apakah Jepang akan menjajah Indonesia. Kepala Pemerintahan Harian Sementara Mayor Jenderal Harada menjawab bahwa Jepang tidak akan menjajah. Namun Hatta mengetahui bahwa kemerdekaan Indonesia dalam pemahaman Jepang berbeda dengan pemahamannya sendiri. Pengakuan Indonesia merdeka oleh Jepang perlu bagi Hatta.
sebagai senjata terhadap sekutu kelak. Bila Jepang yang fasis itu mau mengakui, apakah sekutu yang demokrasis tidak akan mau? Karena itulah maka Jepang selalu didesaknya untuk memberi pengakuan tersebut. Pengakuan tersebut baru diakui oleh Jepang pada 19 September 1944. Pada tahun 1945, BPUPKI diubah namanya menjadi PPKI dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Pada tanggal 16 Agustus, 5 orang panitia kecil bertemu di rumah Laksamana Maeda untuk meringkas dan membuat naskah proklamasi. Soekarno meminta Hatta untuk menyusun teks yang singkat dan kemudian Soekarno mengusulkan bahwa proklamasi tersebut hanya ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Pada 18 Agustus 1945, 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Soekarno diangkat menjadi presiden pertama dan Hatta diangkat sebagai wakil presiden pertama. Beliau juga tetap berperan penting untuk Indonesia setelah meredanya agresi militer Belanda. Beliau memulai gerakan koperasi pada 17 Juli 1953. Beliau melepas jabatannya sebagai wakil presiden pada tahun 1956. Bung Hatta, proklamator kemerdekaan dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada usia 77 tahun dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada tanggal 15 Maret 1980. Hatta diberi gelar sebagai proklamator pada tanggal 23 Oktober 1986 bersama Bung Karno dan diberi gelar pahlawan nasional pada tanggal 7 November 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau juga memiliki banyak tempat yang dinamakan setelahnya, namanya, seperti nama jalan dan bandara. Tidak hanya di Indonesia, Hatta juga terkenal di beberapa negara asing dan dijadikan nama jalan di negara tersebut, seperti Mohammed Hatta Straat di kawasan perumahan Zuiderpolder, Haarlem, Belanda. Seandainya Muhammad Hatta tidak ada dalam perjuangan Indonesia, mungkin Indonesia tidak akan merdeka dalam waktu dekat. Hatta dengan kemampuan diplomasinya dan banyaknya hubungan yang beliau miliki sangatlah krusial untuk kemerdekaan Indonesia. Banyak karyanya yang menginspirasi berjuta-juta orang, baik lokal maupun mancanegara. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.